Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mr. Rido Khalid MPD, yang tersayang teman kelas 3S sekalian, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT dari kelompok 11 dengan materi transformasional dan fungsional grammar. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, sedangkan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melia Vidyawati. Langsung saja yang pertama, transformational grammar. Transformational grammar adalah sebuah teori yang diprakarsai oleh Abraham Noam Chomsky, yaitu seorang profesor linguistik pada tahun 1960-an. Ini adalah proses bagaimana bahasa diciptakan oleh manusia dari otak ke bentuk lisan atau tulisan. Teori ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran struktural yang beranggapan bahwa bahasa itu sifatnya learned atau dapat dipelajari dari lingkungan sekitar. Namun bagi Chomsky, bahasa menurutnya bersifat innate, yang artinya bahasa merupakan keturunan dan sudah ada dalam jiwa manusia. Karena itu, Chomsky terpacu untuk mengembangkan teori ini. Transformasi ada beberapa pengertian. Menurut Kraft pada tahun 1980, transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari struktur sederhana ke bentuk yang kompleks maupun sebaliknya. Lalu ada dari Rosenbaum pada tahun 1962, yaitu transformasi adalah proses perubahan struktur dalam suatu kalimat ke dalam struktur luar atau struktur permukaannya. Lalu ada transformasi dalam KBBI, yang artinya perubahan rupa tentang bentuk, sifat, dan lain-lain. Mentransformasikan dalam istilah linguistik berarti mengubah struktur inti atau beberapa inti menjadi struktur lahir dengan menerapkan transformasi. Dengan demikian, pengertian tata bahasa transformasi adalah mengubah bentuk kalimat melalui proses transformasi. Lalu ada kata generatif yang artinya bersifat menerangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transformational generative grammar adalah proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya baik dalam menambah, mengurangi, permutasi, maupun pergantian kalimat. Lalu, next slide, Ervinda. Lalu di sini ada fungsional grammar. Fungsional grammar ini adalah tata bahasa yang menggabungkan pola bahasa dan hal-hal yang dapat dilakukan dengan fungsi grammar, yang artinya ini adalah hubungan antara struktur suatu bahasa dan berbagai fungsi yang dijalankan oleh bahasa tersebut. Teori ini berfokus pada tujuan dan penggunaan bahasa. Tujuan tata bahasa fungsional ini adalah memberikan pilihan berbahasa kepada penggunanya dalam berinteraksi, dan memperlihatkan bagaimana makna dalam bahasa tersebut dibentuk. Dengan kata lain, tujuan ini memungkinkan para pengguna bahasa untuk memilih cara yang berbeda dalam menyampaikan pesannya di dalam bahasa. Tata fungsional bahasa juga adalah analisis dalam bahasa yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bahasa tersebut mempunyai fungsi yang senada. Next slide, Ervinda. Lalu ada deep and surface structure. Deep structure atau struktur dalam, atau juga disebut dengan struktur batin, adalah struktur kalimat secara abstrak yang berada di dalam otak sebelum kalimat diucapkan. Struktur dalam ini juga sebagai tempat terjadinya proses bahasa yang sesungguhnya. Lalu ada surface structure atau struktur luar, atau juga disebut dengan struktur lahir. Ini adalah struktur kalimat ketika diucapkan dan dapat didengar, atau wujud lahir
wujud lahir yang ditransformasikan dari deep dan surface. Contohnya, welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang, yang merupakan tiga unsur struktur luar yang ditransformasikan dari satu struktur dalam yang sama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melia Vidyawati. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bahasa sebagai sistem. Sistem bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi. Itu dihasilkan oleh alat ucap kita sendiri, dan itu bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia, yaitu kita. Nah, kita berbicara tentang bahasa sebagai sistem-sistem. Kita tidak dapat memikirkan bahasa lisan itu tanpa fonologi. Jadi kalau suara individu, suara kita sendiri itu pasti membentuk kata-kata. Tetapi suara ini tidak akan berarti jika tidak sesuai dengan kata yang kita pahami sebagai bermakna. Nah, demikian pula bahasa akan sangat terbatas jika kita memiliki kata-kata tetapi tidak ada cara untuk mengucapkannya. Dan bahasa dianggap sebagai suatu sistem itu karena terutama dibuat dari unit-unit linguistik. Unit-unit linguistik itu apa aja sih? Di sini di PPT udah tertera ya. Unit-unit linguistik itu merupakan semantik, pragmatik, sintaks, morfologi, dan fonologi. Nah, dari unit-unit linguistik yang itu yang saling bergantung satu sama lain, karena mereka adalah unit yang bekerja dalam keseluruhan sistem secara default. Subsistem bahasa itu diidentifikasikan agar bahasa dapat bekerja. Kita membutuhkan cara untuk mengucapkan kata-kata. Masih ingat ya kalau kita kemarin-kemarin udah belajar semantik, pragmatik, sintaks, morfologi, fonologi. Jadi sistem itulah yang kita gunakan untuk alat ucap kita sendiri. Nah, semantik itu apa sih? Masih ingat ya? Aturan konten bahasa. Nah, ini memiliki subsistemnya sendiri. Itu berdasarkan kosakata dan pelokalan kata. Lalu pragmatik, aturan penggunaan bahasa. Jadi kita gunain bahasa kita sendiri itu sesuai dengan fungsi. Lalu sintaks, aturan untuk urutan dan pengaturan kata. Morfologi, aturan untuk pembentukan kata. Ini juga memiliki subsistem morfemnya sendiri. Lalu fonologi, yaitu aturan tentang bagaimana bahasa itu terdengar dan harus berbunyi. Jadi gitu, oleh karena itu kompleksitas bahasa dan fakta bahwa unit-unit linguistik inilah yang merupakan gabungan dari berbagai bagian fungsional. Ini adalah kondisi yang secara tepat menganggapnya sebagai suatu sistem. Oke, slide selanjutnya. Baik, selanjutnya itu metafunction. Halliday dan Hasan dan Thompson mengatakan bahwa wacana, baik lisan maupun tulisan, itu mengandung metafungsi, yaitu bahasa mengemban tiga fungsi utama, fungsi edisional, interpersonal, dan tekstual. Ketiga fungsi ini disebut fungsi metafungsional, dan ketiga fungsi tersebut menunjukkan realitas yang berbeda. Fungsi edisional, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik biologis serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Lalu interpersonal, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Yang ketiga ada fungsi tekstual, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Nah, ketiga fungsi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri secara lepas-lepas, tapi ketiga-tiganya itu merupakan satu kesatuan metafungsi. Nah, oleh karena itu, sebuah tuturan kebahasaan, misalnya yang berbentuk klausa, ini harus mengemban tiga fungsi itu sekaligus, yaitu harus mengembang edisional, interpersonal, tekstual, walaupun klausa itu cuma satu. Walaupun meskipun wujud klausa itu hanya satu ya, yaitu contohnya, yang pertama, you might go home now.
Itu kalimat pertama, klausa yang pertama. Lalu yang kedua ada you must go home now. Bedanya oleh penggunaan my dan must. Tapi ini memiliki perbedaan makna yang sangat mencolok. You may go home now. Klausa ini mengungkapkan ketiga fungsi dalam kerangka ketiga realitas tersebut secara simultan. Nah, secara realitas fisik atau biologis. Dengan klausa ini, you may go home now. Penutur itu bermaksud menyampaikan hal yang ia alami bersama pendengar sebagai mitra tuturnya. Kamu boleh pergi ke rumah sekarang. Berarti boleh tidak pulang atau boleh pulang. Dan penutur kedua, you must go home now. Bisa jadi realitas fisik atau biologis antara contoh 1 dan 2 itu sama, sehingga isi yang terungkap dari kedua klausa itu juga sama. Namun demikian, dari sisi realitas sosial pada contoh 2 yaitu you must go home now, si penutur itu memanfaatkan peran superiornya untuk memaksa si mitra tutur untuk pulang. Kamu harus pulang ke rumah sekarang. Tidak seperti contoh 1, peran superior si penutur contoh 1 itu digunakan untuk memberikan kelonggaran dalam bentuk pilihan, yaitu pulang atau tidak pulang. Nah, dari sisi realitas semiotis atau simbol, bentuk klausa yang mengandung mas itu dipilih untuk menunjukkan relevansi antara isi yang dimaksud dan peran superior yang menghasilkan paksaan. Jadi setiap klausa dipastikan mengemban ketiga fungsi tersebut secara simultan. Hubungan antara ketiga fungsi dalam metafungsi dan realitas yang berbeda dapat diringkas bahwa bahasa merupakan konstruksi realitas fisik atau biologis, realitas sosial, dan realitas simbol yang secara bersama-sama menjadi fondasi tempat fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual bekerja. Baiklah, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator Eka. Baiklah, karena penjelasannya sudah selesai, kami akan membuka sesi pertanyaan kepada dua penanya yang telah memikirkan pertanyaan, bisa langsung unmute atau balas di chat. Silakan. Mau nanya dong? Iya, Saudari Arum. I'm Khairul Mutmainah. I want to ask with the material. What is meant by interpretation and representation? Oke, terima kasih Saudara Arum. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, Pertanyaan selanjutnya. mau nanya dong. Iya, Saudari Ernita. Kan ini membahas tentang transformasi grammar. Nah, Iya. ciri dari transformasi grammar itu apa sih? Oke, terima kasih Ernita. Beri kami waktu Oke. juga jawab.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ernita terlebih dahulu. Pertanyaan Ernita, apa sih ciri-ciri transformational grammar? Ciri-cirinya itu yang pertama, bahasanya bersifat kreatif. Kreatif yang dimaksud ini seperti sampah telah menggunung di tepi jalan. Nah, kata menggunung itu terbentuk dari kata gunung dan afiks meng yang bermaksud menyerupai gunung. Jadi ini kayak bersifat kreatif memodifikasi kayak gitu. Lalu ada bahasa memiliki unsur kompetensi dan performance. Lalu ada bahasa merupakan innate. Nah, innate kan tadi udah dijelasin kalau Kamsky itu dia dia menurutnya itu bahasa itu dari jiwa manusia, bukannya dari dipelajari gitu. Lalu ada bahasa terdiri dari lapis dalam dan lapis luar. Lapis dalam dan lapis luar ini seperti struktur dalam dan struktur luar. Seperti itu. Bagaimana Saudari Ernita? Apakah penjelasannya dapat dipahami? Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Hoyrul Mutmainah, yaitu pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud interpretasi dan representasi, gitu kan ya, Hoyrul Mutmainah. Jadi saya akan menjawab yang dimaksud dengan interpretasi terlebih dahulu, yaitu interpretasi itu lebih mudahnya yaitu tafsiran. Tafsiran suatu proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Itu baik secara simultan atau berurutan, interpretasi simultan atau interpretasi berurutan. Lalu representasi, yaitu proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang, ya di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang lalu masuk ke akal untuk diproses yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide yang dengan bahasa akan disampaikan atau diungkapkan kembali. Ya misalnya pengalaman kita sendiri atau apa yang baru terjadi kita bisa mengungkapkan kembali gitu karena kita udah masuk ke akal kita diproses dan hasilnya kita ungkapkan. Gitu. Paham ya, Hoyrul Mutmainah? Oh, gitu ya. Makasih atas jawabannya, sudah cukup memuaskan. Ya, sama-sama. Baiklah, Saudari Ernita, ini tadi katanya terkendala sinyal. Saya ulangi jawabannya. Apa sih ciri-ciri transformational grammar? Yang pertama, bahasa bersifat kreatif. Yang kedua, bahasa memiliki unsur kompetensi dan performance. Yang ketiga, bahasa merupakan innate atau bawaan sejak lahir yang ada dalam jiwa manusia. Lalu ada bahasa terdiri dari lapis dalam dan lapis permukaan atau struktur dalam dan struktur luar. Lalu ya udah segitu. Bagaimana Ernita? Baiklah, Saudari Eka, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sama-sama. Cukup itu saja yang bisa jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa on mic, menambahkan materi dari kami, bisa on mic. Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Kami dari kelompok 8
izin mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SS. Udah. Sabar mau bilang Rizka dulu. Mau on cam apa nggak usah? SS ya on cam dong. On cam nggak? Oke, on cam. Oke. Bentar. Presentasi mau. Bentar, woi, pakai jilbab dulu. Sabar, woi, sabar. Cari jilbab dulu. Pakai mukena aja. Remote nih. Iya yuk, mau SS. Pakai mukena. Ayo nggak kedengeran dah? Sinyal Ayu lagi jalan. Hujan tempat dia. Gak usah lah, petang. Indosat. Mukaku ada nggak? Iya, Non, hilang tempatku Indosat. Sama Ul. Ngapa ya Ul? Gangguan kayaknya, Non. Gangguan kayaknya. Turun daya, turun sinyal. Itu ada cadangan. Iya, kalau nggak bisa. Siapa yang mau SS? Adit? Ernita. Oh. Ini ada Kalau Ernita bisa. Adit. Mana? Yang lain kan Iya aku. Nih, ada nggak mukaku? Kelihatan. Muka kalian ada semua. Muka Indri mana? Muka Sinta nggak ada nih. Gabin mengantar. Allah nggak ada. Ya, ada. Ya nggak muka Sinta? Nggak. Gabin habis raketan ya? Muka ada Indri nggak? mana? Sinta udah hidup lama. Gabin habis Udah, raketan. kapan nih? Udah aku SS nih. Minta pasang center lagi, gue. Nggak pakai center. Belum. Satu,